harus memperhatikan, jangan sampai ketinggalan di negara orang lain. Repot nanti, Transit lagi, bukan tujuan. pesawatnya sudah berangkat, ini masih di tempat lain gitu kan. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam channel Media Barokah TV bersama Ustaz Fathur Razi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman dimanapun berada, kemarin kita sempat membahas mengenai tayamum dalam perjalanan umroh maupun haji. Kita membahas mengenai bagaimana tata cara tayamum, terus hal yang kita perlu perhatikan. Dan pada kesempatan ini saya bersama Ustaz Fathur Razi akan membahas mengenai dalam waktu perjalanan, tapi ini mungkin saja dianggap sepele sama sebagian orang, tetapi hal ini sangat amat penting dalam teknis pelaksanaan haji dan umroh, dan ini mengurangi effort dalam kelancaran ibadah haji dan umroh ya Ustaz ya. Nah, hal-hal apa aja sih Ustaz yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan ya Ustaz? Kan setelah kita mendarat atau masuk ke bandara Saudi, ini kan pastikan ada hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan, dan mungkin sebagian orang itu menganggap ini sebagai sepele malah atau enggak ada acuh terhadap hal tersebut. Silakan Ustaz Fathur. Baik, terima kasih Bang Hasan dan para pemirsa semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pertanyaan tadi Bang Hasan, mungkin ini satu pertanyaan yang sifatnya lebih ke teknis ya. Yes. Jadi apa yang perlu diperhatikan jamaah, apalagi mohon maaf jamaah kita banyak yang sudah usia lanjut juga ya. Ya syukur-syukur ada pendampingnya yang anaknya atau saudaranya atau mungkin jamaah lain bisa mengingatkan gitu ya. Terutama dalam perjalanan nih Bang Hasan, selama perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah atau menuju Madinah itu ya, kalau pesawatnya langsung ke Madinah. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau sudah sampai di sana di Saudinya kan bisa bareng-bareng ya dengan jamaah yang lain, tapi selama perjalanan ini terkadang ini banyak hal yang mungkin harus betul-betul diperhatikan nih Bang Hasan. Satu, pertama kekompakan ya, kekompakan selama perjalanan. Jangan sampai misalkan ada jamaah terutama yang transit, misalkan transit di Abu Dhabi, Dubai, Qatar atau negara lainnya, yang mungkin pernah saya Bang Hasan bahwa jamaah itu transit cuma 2 jam di Dubai. Sementara Dubai kan bandaranya cukup canggih gitu ya. Atau tempatnya kita kalau nggak memperhatikan dengan seksama mungkin bisa kecelek gitu loh. Seharusnya kita di gate A, kita masuknya di gate C gitu.
Nah, ini kan bagi jamaah-jamaah terutama yang sepuh lah, yang tua atau yang nggak ini ya, Yang tidak familiar, Ustaz. iya, familiar dengan hal itu, harus memperhatikan, jangan sampai ketinggalan di negara orang lain. Repot nanti. Transit lagi, bukan tujuan. Pesawatnya sudah berangkat, ini masih di tempat lain gitu kan. Ini artinya kekompakan. Begitu naik pesawat, mau naik, perhatikan. Biasanya kan travel selalu memakai seragam ya, misalnya batiknya batik warna, misalnya warna hijau atau warna merah, ada ciri khas tersendiri gitu biasanya. Nah, ini untuk memudahkan kekompakan tadi. Jangan sampai tadi ada jamaah yang tertinggal. Ini akan jadi PR lah, kerjaan tambahan bagi ya sebenarnya bukan bagi pengurus travelnya saja, tapi bagi jamaah yang lain juga gitu ya. Kemudian yang kedua, yang bahkan saya mengkategorikannya ini sebagai pesan penting Bang Hasan buat para jamaah. Pertama tadi yang kurang familiar ya, orang-orang yang tua, mungkin orang yang dari kampung ya, bahwa paspor ini jangan sampai lupa. Kenapa? Karena di negara orang lain, kita mau masuk ke negara orang lain, paspor ini ibarat nyawa kedua kita. Kita datang nggak bawa paspor, nggak bisa masuk. Nah, sementara begitu kita berangkat dari Jakarta, itu paspor kita pegang dengan tiket. Nah, maka hampir semua travel itu menyediakan tas Kecil. khusus ya, tas selempang lah ya. Ada yang modelnya samping, ada yang di depan ini. Ini khusus untuk apa? Untuk mempermudah jamaah memasukkan, menyimpan paspornya selama perjalanan. Sekali lagi, selama perjalanan dari Jakarta sampai negara tujuan, sampai ke Jeddah, atau kalau yang direct atau langsung ke Madinah, sampai ke Madinah. Nah, kenapa begitu sampai di Jeddah ataupun Madinah, itu paspor sudah dikumpulkan oleh pengurus travel. Artinya selama berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi gitu ya, jamaah tidak lagi memegang paspor. Nanti akan diberikan ID card sebagai penggantinya, tanda pengenal. Nah, tapi tadi selama perjalanan ini, begitu misalkan masuk imigrasi Jakarta, paspor dipegang, khawatirnya kalau nggak ini nanti entah jatuh, entah keselip di mana gitu kan. Begitu turun dari pesawat, mau masuk imigrasi ya Saudi di Jeddah atau Madinah, lah mana paspor saya? Kan repot nanti. Ya, ini akan jadi masalah tentunya. Karena ke negara manapun kita kalau nggak bawa paspor nggak bisa masuk Bang Hasan. Karena di paspor itulah ada visa kita, di paspor itulah nanti pihak negara lain itu akan memberikan stempel entry ya. Tanda kita dibolehkan atau diizinkan untuk masuk negara tersebut. Tentunya dengan tiket juga ya. Apalagi kalau misalkan ada yang diberikan tiket untuk kepulangannya juga, itu harus disimpan. Pokoknya dimasukkan di tas itu aja. Itu Bang Hasan. Itu sebagai upaya pihak travel itu mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kelupaan lah atau keselip, karena kan hal itu kan kita paham nih itu fungsinya apa gitu kan, tapi karena situasi tuh kan kita menjadi lalai, wah ini di mana nih gitu kan, jadi itu nanti akan menghambat perjalanan umroh. Bukan hanya kita saja, tapi semua saja. Ya. Nah, menariknya tadi Ustadz sempat sampaikan dalam Ustadz sebagai bisa dikatakan Pembimbing atau pembimbing gitu ya. Itu gimana Ustadz waktu Ustadz
mengalami hal tersebut. Ada jamaah yang tadi saat transit itu dia apa namanya misah saat itu Ustaz. Ya alhamdulillah sih selama saya mengawal jamaah ya, baik sebagai tour leader atau pembimbing, itu nggak pernah terjadi seperti itu Bang Hasan ya. Karena kan selalu kita awasi, kita kekompakan. Kemudian kalau misalkan ada jamaah yang belum sampai di gate, kita periksa lagi gitu. Lalu kita kumpulin dulu jamaah. Nah ini juga apa ya, mungkin pesan juga untuk para tour leader, para pembimbing atau yang bertugas untuk mendampingi jamaah, jangan sampai lupa ini ya kan. Perhatikan juga jamaah, jumlah jamaah itulah, apa sudah semua atau belum, terutama ketika yang transit tadi. Nah pernah satu saat, sebenarnya bukan karena apa namanya ketinggalan atau apa, pernah ketika transit di Kuwait ada satu jamaah yang sakit. Waktu itu saya mengawal sekitar jamaah 130-an. 130-an. Pengawasan berapa ya Ustaz? Kenapa? Pengawasan untuk 130 orang Itu 2 kalau nggak salah. Cuma sebagai pimpinan saya gitu ya, pemimpinan selama perjalanan itu. Nah waktu itu ada satu yang sakit ya. Yang ketika kondisi sakit ternyata beberapa airline nggak mengizinkan untuk ikut terbang. Artinya ada kemungkinan ini ditahan. Nah di sini kalau ditahan otomatis kan, kalau jamaah ditinggal sendiri nggak mungkin. Kita juga harus mendampingi. Nah ini kan akan jadi PR juga gitu kan. Maka waktu itu saya memberikan jaminan kepada pihak airline gitu ya, di apa namanya Kuwait, bahwa saya bertanggung jawab ya. Kita yakinkan pihak lain bahwa insya Allah tidak masalah gitu, sehingga jamaah ini jadi terbang ikut bersama kita gitu. Pas itu kepulangan Bang Hasan. Nah ini yang ada alasan gitu kan. Kalau yang misalnya nggak ada alasan sampai tertinggal tadi, belum tenang alhamdulillah. Jadi itu teman-teman sekalian, itu sangat perlu diperhatikan ya, untuk kelancaran dan kenyamanan kita melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh ya, ya. Makanya rata-rata travel itu ya ini juga apa namanya, para pemirsa atau para calon jamaah ya yang ingin berangkat harus memperhatikan ini juga. Artinya ada nggak dari pihak travel yang bertanggung jawab untuk mendampingi ya, terutama kalau misalnya tadi ada jamaah-jamaah yang masih belum familiar dengan perjalanan ke luar negeri ya. Kalau ada yang bertanggung jawab atau katakanlah tour leader ya, selama perjalanan itu insya Allah lebih terjamin lah, sehingga kekhawatiran terjadinya hal-hal seperti itu kecil. Maka kalau ada seperti itu, insya Allah nggak usah khawatir Bang Hasan. Ya pasti akan diingatkan oleh tour leadernya, akan dipantau oleh tour leadernya, akan dicek lagi. Termasuk ketika transit akan dicek, jangan sampai tadi pulang satu nih, yang lain sudah mau terbang ternyata ini. Ya, itu jadi fungsi tour leader di situ. Nah, tadi kan saya sampaikan ada yang dari Jakarta ke Jeddah, ada juga dari Jakarta ke Madinah. Nah, dalam prosesi kita sampai di Jeddah maupun di Madinah itu biasanya hal apa sih yang kita lakukan sebagai jamaah umroh atau haji? Ya. Jadi sebelum itu mungkin ya Bang Hasan ya, supaya para jamaah atau para pemirsa tahu bahwa rute perjalanan secara umum itu ada 3 ya. Satu Jakarta Jeddah, nanti dari Jeddah dia akan ke Madinah. Jadi ke Madinah dulu, tapi naik bis ya kan? Atau
apa namanya, kalau yang mungkin sekarang kan ada kereta api cepat ya, tapi rata-rata naik bis ya. Kalau yang Jakarta, Jeddah, Madinah, nah ke Madinah ini berarti belum umrah ya, masih ziarah gitu ya, ziarah ke Madinah. Ada juga yang kedua itu Jakarta langsung ke Madinah direct langsung, jadi nggak melalui Jeddah. Ini hanya beberapa penerbangan, langsung Jakarta ke Madinah, karena tujuan awal ya, bukan tujuan utama, tujuan awal ke Madinah dulu berziarah ya, ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi gitu ya. Ada yang ketiga itu dari rute ketiga tuh Jakarta, Jeddah, Mekah. Jadi langsung mau umroh ini. Jakarta, Jeddah, Mekah. Jadi umroh dulu, setelah dari Mekah baru ke Madinah untuk ziarahnya. Ya. Jadi ada 3 rute perjalanan untuk jamaah umroh. Nah begitu jamaah sampai di Bandara Jeddah, King Abdul Aziz atau Bandara Madinah, ya, yang tadi langsung ke Madinah ya, direct pesawatnya. Itu begitu turun kan rata-rata jamaah nanti akan diarahkan ya ke bagian imigrasi. Tadi paspornya nanti dilihatkan dengan tiket ya. Karena apa? Di sini loh nanti akan di stamp tanda masuk, tanda diizinkan masuk ke wilayah kerajaan Arab Saudi. Nah, tapi kalau tadi rombongan ya, kalau saran saya tadi sebagai tour leadernya, dia duluan, dia pantau, nanti dikumpul di satu tempat sebelum ini, kumpulin dulu, hitung dulu gitu. Atau misalkan ditanya barangkali ada yang mau ke kamar mandi atau toilet gitu ya, silakan gitu ya, jadi kumpul lagi di sini gitu. Tadi untuk menjaga kekompakan. Nanti setelah beres itu baru ngantri untuk masuk ke imigrasi ya, untuk urusan imigrasinya ya. Ini kan ini satu pesawat jumlahnya juga lumayan gitu ya, bisa 400-an gitu ya. Belum lagi datang pesawat lain. Jadi kemungkinan besar akan terjadi antrian. Dan sehingga kalau misalkan tadi kompak, kumpul bareng, kemudian ngantri bareng, nanti keluar dari imigrasi juga akan bareng, ya kan? Nah nanti begitu keluar imigrasi, ya. Jadi kalau jamaah yang rata-rata tadi ada tour leadernya atau mungkin dari travel, itu nggak mikirin lagi nih bagasi, karena bagasi sudah ada petugas yang ngurus. Ya. Kalaupun ada misalkan ini paling cuma untuk ngawasin doang, oh ya ini untuk ngecek aja konfirmasi ini koper kita gitu ya. Nah nanti begitu keluar imigrasi, nanti jangan dikaget keluar bandara gitu kan, untuk masuk ke bis yang sudah disiapkan atau kendaraan yang sudah disiapkan untuk menuju ke hotel ya, atau kalau yang dari Jeddah ke Madinah menuju Madinah. Nah di situ biasanya jamaah akan diminta untuk mengumpulkan paspor ya. Karena apa? Tadi supaya selama perjalanan atau sama di wilayah kerajaan Arab Saudi, baik ke Madinah ataupun ke Mekah, Madinah untuk ziarah, ke Mekah untuk umrohnya gitu ya, ini nggak khawatir ada paspor yang hilang, maka dikumpulkan oleh pihak travel. Jamaah hanya diganti dengan ID card sebagai tanda pengenal. Nah di ID card ini jangan lupa juga ini harus dipakai Bang Hasan ya, karena di ID card ini informasi detail mengenai siapa yang penanggung jawabnya di Madinah, siapa penanggung jawabnya di Mekah gitu ya. Yang kalau misalkan terjadi ada jamaah yang hilang atau apa, bisa ini di sini ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Itu kira-kira pengasahan yang perlu diperhatikan oleh jamaah gitu ya, begitu nyampe di Jeddah, Bandara Jeddah atau Bandara Madinah. Nah, selama proses ibadah itu dari pihak tour guide ataupun pembimbing itu
dia pasti akan memberitahukan rangkaian ibadah kan, dari misalnya pertama dia menggunakan kain ihram, terus misalnya hari pertama misalnya kita berkunjung atau melakukan ibadah ini dulu gitu kan. Kedua kita agendanya ini, ketiga ini, terus sampai selesai rangkaian ibadah, sampai kita berangkat lagi ke Indonesia. Pasti dikasih tahu kan tadi? Ya, bahkan dari sebelum berangkat pun, ketika biasanya sih ketika manasik, jamaah sudah diberikan agendanya atau itinerary-nya. Jadi jadwal lengkap, ya, jadwal lengkap dalam artian keberangkatan kapan gitu ya. Nanti hari pertama apa aja yang dilakukan, hari kedua apa aja yang dilakukan, hari ketiga apa aja yang dilakukan, dan ini sebagai panduan bagi semua jamaah, ya, termasuk nanti pemandunya. Kalau pemandu di sana itu yang akan mendampingi jamaah itu namanya mutawif, termasuk ketika nanti tawaf dan sa'i. Mutawif itu kan dari kata tawaf, jadi orang yang membantu tawaf gitu lah. Nah, itu nanti akan panduannya itu Bang Hasan. Jadi misalkan hari kedua di Madinah programnya ziarah di Masjid Nabawi, ya udah ikutin itu, mereka akan pakai itu. Nanti akan mengingatkan ke jamaah, paling misalkan mutawifnya entah malamnya Bapak Ibu semua besok kita ziarah ya ke Masjid Kuba, Masjid Kiblatain gitu. Kan diingatkan besok kita kumpul di lobi jam sekian habis makan pagi, seperti itu Bang Hasan. Tetap ada rangkaian programnya, dan itu rata-rata sudah diberikan atau sudah disampaikan ke jamaah sebelum keberangkatan, terutama ketika manasik. Ya, berarti ini teman-teman sekalian, kenapa sih perlu diadakan manasik? Ya, agar nyampe di sana kita nggak gagal, ini kita mau apa ini, bacanya apa ini? Pembekalan lah. Ya, akhirul kalam, dengan keterbatasan waktu dan juga kesempatan, semoga di kesempatan berikutnya kita akan lebih dalam lagi mengedukasi teman-teman semua dimanapun berada. Tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, kami sangat berharap kepada teman-teman semuanya untuk memberikan like, subscribe, dan juga share-nya kepada teman-teman sekalian, agar teman-teman yang lainnya juga dapat mengetahui bagaimana rangkaian ibadah umroh dan haji khususnya, agar tidak kaget atau ada persiapan. Itu harapan dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, Hasan dan bersama Ustaz Fathur Razi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.